Di sebuah gang kecil di pinggiran kota di Jawa Tengah, berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Nia Berkah Rasa. Dindingnya dari papan kayu dengan atap seng yang sudah mulai memudar warnanya. Namun, aroma masakan yang menggoda selalu membuat siapapun yang lewat menoleh. Pemiliknya, Mbak Nia, perempuan berusia 32 tahun. Setiap pagi sudah sibuk di dapur sejak pukul 5. Ia tidak bekerja sendirian. Ada 2 karyawannya yang setia menemaninya sejak awal membuka warung itu. Bu Marni, perempuan parubaya yang cekatan di dapur, dan Bu Hidayah yang ramah menyambut pelanggan di meja depan. Pagi itu, seperti biasa, Mbak Nia sedang menggoreng tempe sambil tersenyum. Bu Marni, tolong cek sayur asemnya ya, takutnya asin. Siap, Mbak, jawab Bu Marni sambil tertawa kecil. Tangannya sigap mengaduk panci besar di tungku. Warung kecil itu bukan hanya tempat makan, tapi rumah bagi banyak orang yang haus akan kehangatan, termasuk bagi para tunawisma yang sering duduk di pojokan warung tanpa uang sepeser pun. Siang hari, ketika pelanggan ramai bergantian datang, tampak seorang kakek tua duduk di pojok meja. Bajunya lusuh, wajahnya letih. Bu Hidayah mendekat, membisik ke Mbak Nia. Mbak, itu kakek yang kemarin datang lagi. Kayaknya belum makan. Mbak Nia hanya tersenyum kecil. Ambilkan nasi, sayur asem, sama tahu tempe ya, Budaya. Katakan ini sudah dibayar. Kakek itu menatap dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih Mbak, saya nggak punya uang. Nggak apa-apa, Pak. Rezeki itu kadang datang bukan karena uang, tapi karena hati yang baik. Itulah Mbak Nia. Baginya, memberi makan orang lapar bukan soal kaya atau miskin, tapi soal kemanusiaan. Kadang, ia menyiapkan 5-10 porsi makanan gratis setiap hari tanpa memikirkan berapa banyak yang hilang. Dari pendapatan warung, Bu Marni pernah bertanya, Mbak, kalau terus dikasih gratis, nanti rugi? Loh, Mbak Nia tersenyum. Bu, kalau kita ngasih karena ikhlas, Tuhan yang ganti, bukan manusia. Hari-hari berlalu. Warung kecil itu semakin dikenal bukan karena menunya, tapi karena suasana hatinya. Para pelanggan sering bilang, warung Nia itu rasanya kayak rumah. Suatu sore, Mbak Nia duduk di bangku kayu depan warung, memandangi jalanan yang mulai sepi. Ia melihat anak kecil membawa karung, memungut botol bekas. Tanpa berpikir panjang, ia memanggilnya. Nak, sini. Sudah makan belum? Anak itu menggeleng pelan. Sini, duduk, makan dulu ya. Mbak Nia masakin sayur asem sama telur dadar. Anak itu tersenyum malu-malu. Setelah makan, ia menunduk dan berkata lirih, terima kasih Mbak, saya kangen dimasakin kayak gini. Mbak Nia terdiam. Kata-kata sederhana itu menampar hatinya. Ia sadar apa yang ia lakukan bukan sekadar memberi makan, tapi memberi rasa pulang bagi mereka yang sudah lama kehilangan rumah. Setelah warung tutup pukul 8 malam, Mbak Nia pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari situ. Rumah kecil berwarna krem dengan taman mungil dan kursi rotan di teras. Di ruang tamunya ada rak buku, pot bunga, dan foto almarhum suaminya, Mas Rudi, yang meninggal 3 tahun lalu karena sakit jantung. Mereka dulu membangun warung bersama dengan uang tabungan hasil kerja keras Mas Rudi sebagai tukang bangunan. Setelah kepergiannya, banyak yang menyangka Mbak Nia akan menutup warung. Tapi justru sebaliknya, selama warung ini
masih bisa bikin orang lain kenyang. Aku gak akan berhenti, katanya suatu kali. Malam itu, di dapur rumahnya, Mbak Nia menyiapkan bahan untuk besok: sayur lodeh, sambal, tempe, tahu, dan ayam goreng. Rumahnya memang sederhana, tapi tertata rapi, elegan, dan penuh kehidupan. Di meja makan, ada kalender bertuliskan bersyukur setiap hari. Namun, tidak semua hari berjalan mudah. Suatu minggu, harga bahan pokok naik tajam. Pembeli mulai sepi karena banyak yang mengirit. Bu Marni terlihat cemas menghitung uang hasil jualan. "Mbak, kayaknya kalau begini terus kita tekor." Mbak Nia menatapnya lembut. "Saya tahu, Bu, tapi saya percaya selama kita masih berbuat baik, pintu rezeki nggak akan tertutup." Benar saja. Keesokan harinya, datang seorang pria muda berpakaian rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai Rama, jurnalis lokal yang menulis tentang kisah kebaikan. "Mbak, saya dengar warung ini sering kasih makan gratis buat tunawisma. Ya, boleh saya tulis di koran?" Mbak Nia tersenyum malu. "Aduh, Mas, jangan lebay. Saya cuma kasih makan orang yang lapar." Tapi sejak artikel itu terbit, banyak orang datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk belajar berbagi. Ada yang menitipkan uang, ada yang membawakan beras, bahkan ada yang ikut bantu melayani pelanggan. Namun, kisah kebaikan ini belum berakhir. Karena seperti kata Mbak Nia, kebaikan itu bukan untuk dilihat, tapi untuk diteruskan. Kisah tentang warung kecil Mbak Nia di sudut gang itu mulai tersebar luas sejak kedatangan Rama, seorang jurnalis muda yang menulis artikel berjudul "Sepiring Nasi Tanpa Harga". Artikel itu viral di media lokal. Banyak orang datang ke warung sederhana itu, bukan hanya untuk makan, tapi juga ingin menyaksikan langsung keikhlasan seorang perempuan yang memberi tanpa pamrih. Warung Mbak Nia yang dulu sepi, kini ramai. Namun, suasana tetap hangat dan sederhana. Bu Marni dan Bu Hidayah kewalahan melayani pelanggan, tapi wajah mereka selalu tersenyum. Di pojok warung, Mbak Nia tetap menyisihkan beberapa piring nasi untuk para tunawisma yang datang setiap sore. "Yang penting, niat kita jangan berubah," ucap Mbak Nia sambil menatap tulisan kecil di dinding warung. Kenyang itu bukan hanya karena nasi, tapi juga karena hati. Suatu pagi, datanglah seorang pengusaha muda bernama Arif. Ia menawarkan kerjasama besar, menjadikan warung Mbak Nia sebagai franchise dengan konsep modern. "Warung seperti ini bisa jadi bisnis besar, Bu. Tinggal dikembangkan. Semua orang pasti tertarik," katanya dengan senyum percaya diri. Namun, Mbak Nia hanya tersenyum lembut. Kalau nanti semua jadi besar, apakah mereka yang lapar dan tak punya uang masih bisa makan di sini? Arif terdiam. Ia tak menyangka pertanyaan sederhana itu menusuk begitu dalam. Bu Hidayah sempat berbisik, "Mbak, lumayan loh buat tambahan, tapi aku ngerti. Ini bukan cuma soal jualan ya." Mbak Nia mengangguk pelan. Ia tahu rezeki bisa datang dari mana saja, tapi keberkahan hanya datang kalau hati tetap lurus. Tak semua orang senang melihat keberhasilan warung itu. Di pasar sebelah, beberapa pedagang mulai bergunjing. "Pasti dia cari sensasi, biar laku," kata salah seorang. Kabar miring itu sampai ke telinga Mbak Nia. Awalnya hatinya sedikit goyah, tapi Bu Marni menenangkannya. "Orang baik selalu diuji, Mbak. Kalau tak kuat angin, pohon takkan tinggi." Mbak Nia menarik napas dalam. Ia memilih diam dan tetap bekerja. Ia percaya
Waktu akan membuktikan segalanya. Suatu hari, warungnya sempat kebanjiran karena hujan deras semalaman. Sebagian stok bahan makanan rusak, warung harus tutup sementara. Namun di hari itu pula, banyak pelanggan lama datang membantu. Rama datang membawa bahan pokok. Arif, pengusaha yang dulu menawarkan kerja sama, ikut membantu memperbaiki lantai dan mengecat ulang dinding. Mbak Nia menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Lihat, Bu Hidayah, dulu kita cuma bertiga. Sekarang banyak tangan yang ikut bekerja karena kebaikan. Beberapa bulan kemudian, warung Mbak Nia menjadi simbol inspirasi di kota itu. Banyak anak muda datang untuk belajar memasak sambil berbagi dengan yang membutuhkan. Bahkan pemerintah daerah memberikan penghargaan pelopor warung sosial kepada Mbak Nia. Tapi ia tetap menolak tampil di televisi. Cukup tahu saja kalau masih ada orang yang peduli, itu sudah lebih dari cukup, katanya sambil tersenyum saat wartawan memotret warungnya. Di rumah kecilnya yang kini tampak lebih rapi, Mbak Nia duduk di teras sambil memandangi langit sore. Di meja ada secangkir teh hangat dan buku catatan harian. Ia menulis pelan, kebaikan tidak harus besar. Kadang cukup dengan sepiring nasi dan hati yang tulus. Bu Marni datang membawa kabar. Warung hari ini ramai sekali, Mbak. Tapi tetap ada 3 orang yang makan gratis. Mbak Nia tersenyum bahagia. Alhamdulillah, berarti warung kita masih jadi rumah bagi yang lapar. Bukan cuma karena perut, tapi karena butuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu, warung Mbak Nia tetap sederhana. Tapi kini banyak sukarelawan yang ikut membantu. Di dinding tergantung foto-foto lama mereka bertiga. Mbak Nia, Bu Marni, dan Bu Hidayah saat pertama kali membuka warung setiap malam. Setelah semua pelanggan pulang, Mbak Nia menatap warung yang tenang itu sambil berkata lirih, selama masih ada yang lapar, warung ini tidak akan pernah tutup. Cahaya lampu warung memantul di wajahnya yang mulai menua. Tapi senyum itu tetap sama, tulus, lembut, dan penuh makna.